Kalian penasaran apa aja sih yang dibutuhkan untuk membangun suatu jendela dan berapa sih harganya? Dan kalian mungkin juga penasaran gimana sih caranya memastikan ketika kita membangun suatu jendela, pemakaiannya terjadi dengan sebagaimana mestinya. Nah, di sini kami satu kelompok akan menjelaskan kepada kalian semua bagaimana sih caranya untuk melakukan beberapa hal yang telah aku sebutkan sebelumnya. Jadi, check this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Siva di sini kami akan menjelaskan tentang desain jendela pada dinding bata dengan analisis pemuaian dan integral tentu. Dan di sini adalah anggota kelompok kami, Raja Putra Wicaksono, Al-Fatih Merdeka Putra sebagai saya sendiri, Nandika Bimo Manggala Putra, Syifa Fitri Ramadhani, Laika Nova Humaira, dan Narendra Raditya Antoni. Yang pertama, pendahuluan. Jendela berfungsi untuk pencahayaan, ventilasi, dan estetika, serta bekerja sebagai bagian dari building envelope. Meski termasuk struktur yang ringan, jendela tetap terpengaruh perubahan suhu. Pada iklim tropis Indonesia dengan suhu yang tinggi dan fluktuasi harian yang besar, kaca mengalami pemuaian yang tidak merata. Perbedaan suhu antar bagian kaca ini menimbulkan tegangan termal yang dapat menumpuk di tepi dan menyebabkan retak. Tegangan termal dapat merusak kaca bila pergerakan pemuaian terhambat oleh bingkai. Karena itu, diperlukan kaca yang tahan suhu, pemanasan yang lebih merata, dan desain bingkai yang memberi ruang gerak. Expansion gap menjadi elemen penting untuk menampung perubahan di sekitar kaca agar jendela tetap aman, tidak retak, dan tetap kedap. Perhitungan besar gap ini diperlukan untuk memastikan desain jendela sesuai dengan kondisi panas tropis yang ada di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Raja Putra Wicaksono dengan NIM 1662508. Pada proyek ini akan dibuat dinding berukuran 200 x 200 cm untuk dinding persegi dan luas dinding yang mirip dengan sel lingkaran dengan bahan dinding berupa bata merah. Dinding bagian atas berbentuk lengkungan. Lengkungannya ini mengikuti fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat ditambah 3 pada interval x sama dengan min 1 sampai x sama dengan 1. Kurva memiliki puncak di x sama dengan 0 dengan f0 sama dengan 3. Lalu turun simetris ke kiri dan ke kanan. Pada x sama dengan min 1 dan x sama dengan 1, nilai fx-nya itu sama dengan 2. Titik-titik ini dipetakan ke tinggi dinding 200 cm. Puncak dipetakan ke tinggi 300 cm. Selisih antara f2 dan f sama dengan 3. Selisih antara f sama dengan 2 dan f sama dengan 3 setara dengan 100 cm. Untuk menemukan nilai yang akurat, luas total dinding dihitung menggunakan integral tentu dari fungsi batas atas kurva. Kita integralkan fungsi min x kuadrat tambah 3 pada interval min 1 hingga 1. Proses integralisasinya ditunjukkan pada slide berikut dan hasil akhirnya diperoleh luas sebesar 16/3 atau sekitar 5,33 meter persegi. Analisis numerik dan galat memvalidasi keakuratan luas total dinding yang telah dihitung sebelumnya. Metode hampiran numerik jumlah Riemann tengah memberikan hasil yang lebih akurat untuk fungsi simetris karena menghitung tinggi persegi panjang tepat pada titik tengah setiap subinterval sehingga menciptakan keseimbangan geometris lokal. Kami membagi interval total dinding dari min 1 sampai 1 menjadi 4 partisi dengan lebar subinterval atau delta X sebesar 0,5 dan menentukan titik tengah yaitu min 0,75, min 0,25, 0,25, dan 0,75 sehingga nilai hampiran luasnya sebesar 5,375 meter kuadrat. Kemudian kami menghitung galat mutlak dengan capaian nilai sebesar 0,0417 meter kuadrat, sekitar 0,78% dari luas eksak. Di bawahnya tertera ilustrasi metode perhitungan luas dengan jumlah Riemann tengah. Berikut merupakan ilustrasi ukuran dan pembagian panel jendela lengkap dengan ventilasinya. Ventilasi di bagian atas berukuran 120 cm x 15 cm dan sejajar dengan jendela berukuran 120 cm x 120 cm yang dibagi secara simetris menjadi 4 panel kaca yang sama besar. Rangka yang mengelilingi dan membagi panel berfungsi sebagai struktur penahan sekaligus pembatas antar kaca. Selanjutnya, untuk menentukan luas daerah yang dicat, kita bisa menggunakan data-data yang telah kita peroleh dari perhitungan sebelum-sebelumnya. Nah, luas daerah yang dicat ini kita dapat hitung dengan mengurangkan luas dinding dengan luas lubang. Nah, luas lubang ini terdiri dari luas jendela dan luas ventilasi. Maka luas daerah yang dicat itu 5,33 meter persegi dikurang 1,62 meter persegi sehingga dihasilkan sebesar 3,71 meter persegi. Nah, ilustrasinya bisa dilihat sebagai berikut. Baik, selanjutnya izinkan saya Nandika Bimo Manggala Putra untuk menjelaskan terkait perhitungan pemuaian dan rongga. Di sini akan digunakan alfa, yang mana alfa ini awalnya merupakan koefisien muai dari material yang akan digunakan. Di sini akan diintegrasikan konsep-konsep dari integral, turunan, dan juga persamaan transenden untuk menghasilkan rumus akhir yang merupakan delta L, yang mana delta L ini sendiri merupakan perubahan panjang yang diakibatkan oleh pemuaian dan perubahan suhu dari lingkungan setempat.
Tentunya ketika terjadi pemuaian terdapat pengaruh dari suhu. Di sini suhu yang akan digunakan pada penghitungan kali ini adalah suhu rata-rata dari Kota Bandung pada tahun 2024. Yang mana di sini rata-rata suhu pada siang hari adalah sebagai berikut: 27,9 derajat Celcius, untuk malam hari 19,5 derajat Celcius, untuk suhu maksimum pada tahun 2024 adalah 34,5 derajat Celcius, dan selisih rata-rata suhu yakni sebesar 8,333 derajat Celcius. Selanjutnya izinkan saya untuk menjelaskan terkait data material yang akan digunakan sebagai bahan baku dari proses pembangunan jendela yang akan dibagi menjadi 3, yakni rangka, kisi, dan juga panel kaca. Yang pertama adalah rangka dengan material utama yakni aluminium dengan koefisien 2,6 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius, dengan asumsi lebar rangka 7 cm dan luas rangka 120 kali 7 kali 2 ditambah 106 kali 7 kali 2 cm. Lalu untuk kisi dengan material utama aluminium dengan koefisien 2,6 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius, dengan kisi vertikal 49,5 kali 7 kali 2 cm dan juga kisi horizontal 106 kali 7 cm. Lalu untuk panel kaca dengan material clear flat Asahi Mas Glass, koefisien luas 9 kali 10 pangkat 6 per derajat Celcius, dan luas panel kaca sebesar 49,5 cm dari 49,5 cm. Baiklah, perkenalkan, nama saya Narendra Ridhantoni dengan NIM 166-25350. Saya akan melanjutkan penjelasan. Pertama-tama kita cari dulu delta L-nya dengan menjumlahkan delta L kisi ditambahkan dengan delta L rangka. Lalu kita masukkan ke rumus yang telah diturunkan tadi dengan data-data yang sudah didapatkanlah delta L-nya adalah 0,003 cm. Lalu kita cari panjang awal si panel kaca jika kita anggap panjang akhir setelah pemuaian adalah 49,5 cm. Didapat panjang awalnya adalah 49,48 cm. Lalu bisa kita tulis data-data baru, luas maksimum panel kacanya adalah 49,48 dikuadratkan. Lalu rongga horizontal dan rongga vertikal minimumnya adalah 0,02 cm, yang mana itu adalah selisih antara panjang akhir dan panjang awal. Dengan perhitungan yang sama juga bisa kita lakukan jika yang tadi itu untuk pemuaian panel kacanya, yang sekarang adalah pemuaian untuk kisi dan juga rongga. Dengan cara yang sama didapatkan panjang kisi vertikal dan horizontalnya adalah 106 cm. Lalu kisi vertikalnya untuk luasnya 7 kali 106,00303 cm. Begitu juga dengan kisi horizontal yang luasnya sama. Lalu untuk rongga vertikal dan juga rongga horizontalnya adalah 0,021 cm dengan perhitungan yang sama. Nah, selanjutnya itu rencana anggaran biaya. Nah, biaya pembangunan jendela dihitung berdasarkan dimensi dinding hasil integral seluas 5,33 meter persegi, serta ukuran jendela dan ventilasi yang sudah dirancang sebelumnya. Kaca menggunakan ukuran 4 panel, yaitu 49,5 dikali 49,5 cm dengan kebutuhan luas 9.801 cm persegi, yang menghasilkan estimasi biaya sekitar 842.595. Untuk aluminium rangka, luas kusen sebesar 4.599 cm persegi dan dikonversi menjadi 14 batang aluminium dengan standar biayanya yaitu 2.484.846. Nah, luas dinding yang perlu dipasangi bata dihitung dari selisih luas dinding dengan area jendela dan ventilasi, sehingga diperoleh kebutuhan 371 bata dengan total sebesar 204.050. Untuk pengecatan hanya bagian dinding yang tersisa, yaitu yang dinding yang dicat yang dikurangi dengan 1,62 meter persegi. Nah, sehingga membutuhkan sekitar 0,37 liter cat dengan biaya sebesar 57.457. Secara keseluruhan total biaya yang diperoleh adalah 3.588.948. Berikut adalah desain jendela dinding bata yang dimodalkan oleh fungsi kuadrat fx sama dengan min x kuadrat plus 3. Luas total dinding dihitung menggunakan integral tentu dari min 1 sampai 1 min x kuadrat plus 3 dx dengan prinsip fungsi genap. Luas eksaknya yang diperoleh adalah 5,33 meter kuadrat. Nilai hampiran jumlah Riemann tengah sebesar 5,375 meter kuadrat dengan galat mutlak sebesar 0,0417 meter kuadrat. Jendela dirancang berukuran 120 cm x 120 cm dengan ventilasi di atasnya berukuran 120 cm x 15 cm, sehingga luas area dinding untuk dicat adalah 3,71 meter kuadrat. Pemuaian panjang dihitung menggunakan rumus delta L hampiran alfa, L awal delta T. Analisis didasarkan pada selisih rata-rata suhu harian Kota Bandung, yaitu delta T sama dengan 8,333 derajat Celcius. Material aluminium untuk rangka dan kisi dan kaca memiliki koefisien muai yang berbeda. Pemuaian dimensi horizontal maupun vertikal rangka dan kisi yaitu sekitar 0,003 cm, sehingga rongga minimum untuk panel kaca yang diperlukan sebesar 0,02 cm. Dengan demikian, estimasi total biaya untuk material adalah Rp3.588.948. Nah, jadi penjelasannya seperti itu teman-teman. Semoga penjelasan dari kelompok kami dapat dipahami dan juga memberi wawasan baru bagi teman-teman semuanya yang ingin melakukan praktek atau mungkin sekedar penasaran terkait hal ini. Semoga apa yang kami jelaskan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!